Baru kita, Pak Wih, Nasir. Ya, kita mulai ya Bu ya. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Susi Suryono, selaku yang kita tuakan, komandan kita dari tim 37 Ibu Susi Suryono yang hadir dengan setelan baru. Karena beliau tampil dengan tambah muda ini, bertambah muda sekali. Yang saya hormati Pak Imam Wahyudi, yang sudah hadir juga beliau di sini dari tadi, yang selalu konsisten setiap pagi. Yang saya hormati Bapak Dr. Hernanto, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi yang cerah ini. Tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih sehat, ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa hadir di virtual Zoom ini, memenuhi undangan kita bersama. Alhamdulillah ada Bapak Ibu kita yang mungkin baru atau beberapa kali baru datang, tentunya dengan kita sambut dengan hati yang jernih, ya, dengan muka yang berseri-seri. Kita bergabung di tim 37 Ibu Susi Suryono ini. Sedikit sebagai pembukaan akan saya ulas sedikit Bapak Ibu, tetapi sebelum itu kita ucapkan dulu selamat ulang tahun ke Dr. Gigi Justin ini. Semoga dalam ulang tahun ini barokah, kemudian panjang umur, sehat sejahtera, dan segera nanti menyusul ini para senior-seniornya yang 3 star, kemudian peringkat-peringkat selanjutnya. Amin. Ulasan kami adalah yang pertama, kami akan sampaikan khususnya kepada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Ya mudah-mudahan ini kita sudah 21 orang mungkin ada. Yaitu kita setiap hari Selasa ada kegiatan yang semacam ini terus menerus. Sudah lama, mungkin sudah hampir berapa tahun. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, tanpa kami undang sebetulnya, kalau sudah rutin Bapak Ibu bisa langsung masuk virtual Zoom ini, yaitu setiap jam 10 pagi sampai 12.00 hari Selasa. Dengan password atau ini masuk selalu sama, itu terus, jadi tidak diganti-ganti. Jadi kalau mungkin kita ini terlambat atau apa, mungkin Bapak Ibu kalau sudah rutin tentu bisa langsung main fight, bisa masuk ke dalam virtual Zoom ini. Acara kita ini adalah sesungguh yang sangat, kalau saya melihat sungguh sangat sangat penting, ya, kemudian sangat bernilai. Bahkan saya akan sampaikan juga ini bahwa tim 37 Ibu Susi Suryono ini adalah tim multi talenta, menjabarkan nilai-nilai inti Riwe. Jadi dari nilai-nilai yang ada di inti Riwe itu ada di sini. Seperti bagaimana kita hidup sehat. Nah, hidup sehat kita di grup kita ini kita tambah lagi dengan senam pernapasan setiap hari Selasa juga. Jadi Bapak Ibu berkenan kiranya bisa ikut juga supaya pernapasan kita bisa panjang, bisa bagus, ikut juga. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, selalu Pak Imam menyampaikan, ini adalah ajang silaturahim. Yang menurut dari sononya, silaturahim itu tentu akan membuka pintu rejeki. Nah, ini pintu rejeki di PT Riwai ini sudah mulai. Alhamdulillah saya menjelang ulang tahun pertama saya di PT Riwai, saya bisa dianugerahi semangat sebetulnya. Dan tidak mau kalah dengan Bapak Ibu semua. Saya mencapai bintang 1 Pak Imam 33 tahun Pak Imam. Tetapi mencapai bintang 2 hanya 1 tahun langsung bintang 2. Itu hebat. Itu mudah-mudahan Pak Imam nanti bintang 7. Kemudian Bapak Ibu, disinilah tempatnya kita berkomunikasi setiap hari Selasa. Kita saling berbagi, saling asah asuh. Bapak Ibu yang baru masuk tentunya sudah 28 sekarang. Mari Bapak Ibu kita berkomunikasi di sini. Menyampaikan sesuatu. Kenapa saya katakan demikian? Kita tidak semua tahu. Kita tidak semua memiliki. Oleh sebab itu dengan sharing kita atau katakanlah kita bersama-sama ini kita saling berbagi.
ya, berbagi, kemudian kita bisa menyampaikan sesuatu, dan seperti pernah saya sampaikan, kalau kita mengamati sesuatu, kita jangan berpersepsi salah sebelum kita mengetahui. Ini disinilah tempatnya. Nah, sama dengan juga karena kini adalah tim 37 Ibu Susi Suyono, berpersepsi melihat butiran putir plasenta yang warnanya coklat itu barang apa itu. Nah, disinilah kita sharing. Dengan kita silaturahmi, komunikasi, berbagi ilmu, kita akan masuk pada hari ini, nanti akan didahului oleh Pak Imam dengan judul pikiran. Inilah, janganlah kita berpikiran, belum jelas sudah seuzon, sudah hal-hal yang mari kita buka pemikiran kita nanti Pak Imam, apa ini yang sebetulnya ada pikiran kotor, pikiran ngeres, pikiran baik, nah, pikiran baik-baiklah yang harusnya berada di dalam kita. Kemudian nanti yang sangat saat sekarang ini akan dilanjutkan nanti oleh Dr. Hernanto, long COVID. Nah, setelah COVID-19 berturut-turut mulai menghilang dari Indonesia mudah-mudahan, tetapi long COVID-nya sangat berpengaruh terhadap kesempatan kita beraktivitas. Saya, rekan-rekan saya, teman-teman saya, bahkan sampai sekarang sudah 3 bulan karena long COVID nggak bisa apa-apa. Nah, ini mari kita dengarkan dari Dr. Hernanto nanti sebagai ahli herbal yang mudah-mudahan komunikasi dan berbagi sangat bermanfaat. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang sekali lagi, sudah 32 orang, dan saya ucapkan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita selalu bersama-sama di sini setiap hari Selasa, dan tentunya sekarang kita mulai dari 2 jam ke depan dibagi 2 Pak Imam, kami persilahkan waktu, tempat, dan suasana yang biasanya Pak Imam sangat menginspirasi kita ilmu yang akan beliau sampaikan. Silakan Pak Imam, dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Susi Suryono, ibu-ibu, bapak-bapak, para sahabat yang berbahagia. Pagi ini saya ingin berbagi tentang satu tema pikiran. Ya, memang pikiran ini selalu berkembang, apalagi mendengar promo yang disampaikan Ibu Susi. 1 bintang dapat 2 bintang, 2 bintang dapat 3 bintang, akhirnya kita menjadi bintang 7. Tapi menarik sekali promo ini karena juga disampaikan secara langsung oleh Pak Lim Bun Hong. Nah, oleh karenanya berkaitan dengan pikiran-pikiran yang ada. Sekarang saya ingin menyampaikan tema pikiran ini karena saya melihat ini bukan main, karena semuanya berangkat dari pikiran. Dikatakan di sini bahwa pikiran layaknya sebuah lokomotif. Pikiran layaknya sebagai sebuah lokomotif. Tindakan kita digambarkan sebagai gerbongnya. Jadi tindakan kita dikatakan sebagai gerbong. Kemana arah laju gerbongnya ditentukan oleh lokomotif. Begitupun apa yang kita berbuat. Terlepas baik atau buruknya, semua tergantung pada pikiran kita. Setiap hari kita dikontrol oleh pikiran. Pikiran adalah aset yang dimiliki oleh seorang manusia. Pikiran juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan seseorang. Konon katanya setiap hari manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. 60.000 pikiran. Dan satu-satunya yang dibutuhkan sejumlah pikiran tersebut adalah pengarahan. Jadi dari 60.000 pikiran itu yang dibutuhkan adalah pengarahan dari pikiran kita. Jika arah yang ditentukan bersifat negatif, maka sekitar 60.000 pikiran itu akan keluar dari memori ke arah yang negatif. Sebaliknya, jika pengarahan positif, maka sejumlah pikiran yang sama akan keluar dari ruang memori ke arah positif.
Ini saya kutip dari Aladdin Factor, karya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen. Jadi bukan saya ngarang tentang 60.000 pikiran itu ya. Ini adalah karya dari Jack Canfield dan Mark Victor Hansen tentang Aladdin Factor. Kalau yang kita tanamkan ke dalam pikiran kita setiap hari adalah yang negatif, maka dampaknya akan destruktif dan rusak. Kalau yang kita tanamkan ke dalam pikiran adalah hal-hal yang baik dan positif, tentunya dalam kehidupan kita akan menjadi positif dan konstruktif. Lawan terberat dalam diri manusia adalah dirinya sendiri, yaitu pikiran dan perasaan. Gagal atau berhasil tergantung bisa atau tidaknya kita menaklukkan pikiran kita. Oleh karenanya, menjawab begitu dominannya pikiran dalam dinamika hidup kita, berikutnya akan kita bahas tentang kekuatan pikiran. Terdapat sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri manusia, yaitu pikiran. Sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan manusia adalah produk dari pikiran. Apapun yang diinginkan, sukses, kaya, bahagia, semua itu tergantung apa yang dipikirkan. Karena segala hal dimulai dari pikiran. Sebuah kata bijak mengatakan, hari ini Anda tergantung pada pikiran yang datang saat ini. Sedangkan besok, Anda ditentukan oleh kemana pikiran membawa Anda. Dengan kata lain, pikiran akan memberikan dampak yang sinkron. Pikiran baik berdampak baik, pikiran buruk berdampak buruk. Oleh karena itu, pikiran harus dikelola dengan baik, sehingga pikiran Anda dapat menjadi manajer otak yang positif. Dan tentunya akan mendukung langkah-langkah Anda dalam mewujudkan impian. Jadi kita harus mampu menjadi manajer otak yang keren. Karena dari situlah kita berangkat untuk mencapai sukses. Berikutnya, tahukah Anda bahwa pikiran memiliki kekuatan yang dahsyat? Pikiran memiliki kekuatan yang dahsyat dan dapat melakukan keajaiban dalam hidup Anda. Itulah faktanya. Pikiran sanggup mendatangkan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, dan keuntungan lain dalam hidup Anda. Banyak contoh di dalam grup kita ini, di tim Susi Suryono, bagaimana keberhasilan-keberhasilan itu terkadang tidak kita harapkan tadinya, tiba-tiba muncul. Kemudian peluang untuk meraih predikat juga tiba-tiba muncul, yang tadinya tidak pernah ada. Pimpinan pusat dari UIW menyampaikan kepada kita semua tentang peluang ini. Peluang Oktober, November ini harus kita capai. Karena apa? Ini tidak akan lama lagi akan terulang seperti ini. Oleh karena ini kepada rekan-rekan, para sahabat di grup Susi Suryono ini, manfaatkanlah kesempatan ini Oktober, November untuk mendapatkan predikat yang kita inginkan. Contoh sudah ada, keren ini teman saya, Pak Nasar. Begitu dapat 2 star lagi, langsung wajahnya berbinar-binar dan tambah muda. Bukan main. Hebat Pak Nasar. Mudah-mudahan segera disusul oleh yang lainnya. Amin, amin. Ibu Bapak sekalian, kesuksesan dan kegagalan tergantung bagaimana Anda menggunakan kekuatan pikiran Anda. Kekuatan pikiran Anda dapat mewujudkan keajaiban. Hanya saja Anda harus tahu rahasianya. Bagaimana mengaktifkan kekuatan pikiran itu, caranya gimana? Karena Ibu Bapak sekalian, kebanyakan kita masih menggunakan pikiran kita hanya 10%. Hanya 10% dari kapasitas otak kita.
Nah, katanya bagaimana kita memaksimalkan gaspol gitu. Gaspol kayak Ustadz yang dari Makassar itu. Gaspol. Ya. Karena masih banyak yang kita punyai ya dari kapasitas otak kita. Kita baru memanfaatkan 10% dari kapasitas otak kita. Oleh karena ini sudah muncul ada yang nyoret-nyoret ya. Tapi nggak apa-apa. Ini berarti kecintaan kita pada grup ini. Selanjutnya gambaran tentang hasil kerja pikiran. Bentar. Udah hilang ya. Untung saya punya teman di sini yang bisa mengendalikan coretan. Diajari Jang Sriman. Selanjutnya tentang hasil kerja pikiran. Hasil kerja pikiran ini yang kemudian merubah cara pandang kita terhadap dinamika kehidupan. Karena dasarnya kekuatan pikiran. Dari pikiran muncullah kemungkinan yang selanjutnya menjadi tujuan. Melahirkan tindakan dan akhirnya muncul kenyataan. Orang-orang zaman sekarang mungkin tidak akan menikmati fasilitas seperti sekarang ini. Kita bisa Zoom meeting, bisa mengerjakan sesuatu yang lainnya. Karena dipelopori oleh orang-orang zaman dulu. Yang pertama Alexander Graham Bell, saya kira kita sudah sangat hafal mengenai beliaunya. Seorang ilmuwan dan penemu kelahiran Scotland dia itu, yang menemukan perangkat telepon pertama pada tahun 1876 dan mendirikan perusahaan telepon Bell di tahun 1877. Nah, kalau saja Alexander Graham Bell tidak menemukan telepon satu, kira-kira kita bisa berhandphone ria seperti sekarang itu belum tentu. Karena dasarnya semua dari sana, apa yang disampaikan, yang ditemukan oleh Graham. Kemudian yang berikutnya adalah Thomas Alva Edison. Dia seorang inventor, businessman, kelahiran Milan, Ohio. Dia adalah penemu lampu pijar. Sebelumnya juga sudah menemukan generator listrik, perekam suara, maupun film. Dan lagi-lagi, kalau dia tidak menemukan lampu, kemudian tidak menemukan generator listrik, tidak menemukan perekam, alat perekam. Nah, saya nggak bisa mendengarkan rekaman apa yang saya sampaikan pagi ini karena Pak Pranoto nggak ngerekam gitu ya. Nah, karena ada Thomas Alva Edison yang berkembang, ya, yang jadi capability yang sekarang ini, kita bisa mampu berbuat sesuatu, bisa mendengarkan sesuatu yang saya sampaikan tadi. Dulu nggak mungkin ya. Kita ngomong tiba-tiba terus ada rekaman kita. Dulu. Kemudian yang ketiga, Wright Brothers. Nah, karena ini pesawat terbang, saya hafal jadi agak panjang penjelasannya. Jadi keberhasilan Wright Brothers menerbangkan Wright Flyer 1 tanggal 17 Desember 1903 menjadi catatan bersejarah dalam dunia penerbangan. Bertempat di Kitty Hawk, North Carolina, pesawat Wright bersaudara berkali-kali diuji coba. Sehingga mereka mampu menyempurnakan desain pesawat Wright Flyer 1, ya, yang kemudian nama Orville Wright dan Wilbur Wright ini dikenal di berbagai penjuru dunia. Sebagai penemu pesawat terbang dan perusahaan yang didirikannya ini mendapat pesanan dari Angkatan Darat Amerika Serikat untuk digunakan di Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Inilah Wright bersaudara. Kemudian yang berikutnya Archimedes, ini kaitannya dengan kapal. Penemuan hukum Archimedes ini yang menyebabkan bisa dibuatnya sebuah kapal. Ya, karena konon gitu, berbagai penemuan hingga kini masih menjadi dasar dalam pengembangan sains modern adalah hukum Archimedes ya. Tentang hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Hanya internet kapal. Kemudian yang kelima Murdoch. Ya, Murdoch, William Murdoch, nama lengkapnya orang kebangsaan Inggris, lahir tahun 1754 di Lugar, Scotland, menemukan kereta api di tahun 1784.
Pada awalnya kereta api dikenal sebagai kereta kuda ternyata, yang terdiri dari satu rangkaian kereta saja. Dan sekarang kalau kita lihat kereta api yang ada sekarang ini sebetulnya embrionya dari sini. Kalau beliau-beliau itu tidak menemukan embrio dari telepon, lampu, pesawat terbang, kapal, dan kereta api, mungkin kita ke Bandung ke rumahnya Pak Nasr naik kuda gitu ke sana itu. Belum bisa menikmati jalan tol mobil Indonesia. Dari mereka lah kita berterima kasih, hasil kerja otak dia, pikiran-pikiran dia yang berkembang kemudian dinyatakan dalam bentuk telepon, lampu, dan lain-lainnya telah mengubah cara pandang kita terhadap kenyataan yang ada di dunia ini. Selanjutnya tentang cara pikiran bekerja. Ini keren banget ini, cara pikiran bekerja. Anda mungkin tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri Anda adalah hasil dari pikiran Anda. Tubuh Anda hanyalah menjalankan perintah dari pikiran Anda. Anda melakukan hal yang positif, feedback-nya positif. Anda melakukan sesuatu yang negatif, feedback-nya negatif. Apabila Anda terlalu banyak memasukkan hal negatif ke dalam pikiran, maka kelompok lapisan tersebut yang akan mendominasi pikiran Anda. Jadi sekali lagi, kalau Anda terlalu banyak memasukkan hal negatif ke dalam pikiran Anda, maka kelompok lapisan tersebut yang akan mendominasi pikiran Anda. Maka jangan heran jika kemudian kehidupan Anda hanya berisi masalah, hanya berisi rintangan, keributan, dan kegagalan. Maka jangan banyak memasukkan ke benak kita ini pikiran yang negatif. Rubah pikiran positif yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Anda hanya perlu memastikan bahwa yang masuk dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif dan optimis. Dengan pikiran yang positif dan optimis, segala sesuatu yang Anda lakukan dan akan Anda kerjakan dengan positif dan percaya diri. Alhasil, seluruh alam semesta pun akan mendukung Anda untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran Anda. Nah, ini yang berikutnya ada satu hal yang penting menurut saya. Dan kemarin saya ngobrol sama cucu-cucu saya sampaikan ini, yaitu pernyataan afirmasi. Mungkin Ibu Bapak sekalian sudah tidak asing dengan pernyataan afirmasi ini, karena afirmasi merupakan kata-kata atau pernyataan yang diucapkan secara berulang-ulang sebagai bentuk atau sifat penegasan agar pikiran tetap fokus pada apa yang telah diucapkan. Kata-kata atau pernyataan yang diucapkan berulang-ulang akan memaksa otak kita menyimpan hal-hal tersebut pada pikiran bawah sadar kita. Di dalam pikiran bawah sadar terdapat kekuatan inti yang dapat memerintahkan tubuh kita untuk melakukan apa yang kita yakini, tanpa bertanya untuk apa kita melakukannya. Contoh, misal Anda memiliki keinginan untuk dapat bangun setiap jam 2 untuk salat tahajud. Ini mohon maaf nih, karena saya mengikuti Pak Nasr sering tahajud. Maka hal yang harus Anda lakukan, cukup mengucapkan secara terus-menerus niatan tersebut sebelum tidur. Ucapkan secara terus-menerus sebelum tidur. Jadi keinginan untuk bangun jam 2 itu kita harus ucapkan. Otak Anda akan menyimpan perintah tersebut dan pada akhirnya tubuh Anda secara otomatis akan bereaksi pada apa yang telah Anda perintahkan untuk bangun. Jadi pernyataan afirmasi ini menurut saya memang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan cucu-cucu saya kemarin saya ajak ke sana. Supaya kalau bangun nggak perlu dibangunin lagi gitu ya. Kalau dia sudah berniat, saya besok
harus bangun pagi. Itu kenyataan itu akan muncul di dalam pelaksanaan Buspa. Nah, berikutnya adalah contoh pernyataan afirmasi. Ya. Menurut para peneliti, seseorang bisa sukses karena ia mempunyai pemikiran yang menuntunnya kepada kesuksesan. Pikiran Anda menentukan akan menjadi apa Anda pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Namun Anda harus menentukan cara upaya afirmasi ini menjadi sesuatu yang efektif. Pernyataan afirmasi harus ditulis dengan cara yang sangat khusus. Jadi sekali lagi bahwa cara menyampaikan afirmasi ini harus ditulis dengan cara yang sangat khusus. Yang pertama, harus bersifat perseorangan atau pribadi. Dan harus menggunakan kata saya. Harus menggunakan kata saya. Contohnya, saya harus sholat tepat waktu. Contohnya, saya harus sholat tepat waktu. Ini adalah satu pernyataan afirmasi yang apabila disampaikan secara terus-menerus, kenyataan ini akan menjadi kenyataan. Kenyataan di dalam kehidupan kita itu akan muncul hal yang kita inginkan. Saya harus sholat tepat. Saya mampu dan percaya diri ketika berbicara di hadapan ribuan pendengar. Ini adalah contoh-contoh ya, yang disampaikan itu harus ada sayanya. Yang kedua, harus menggunakan kalimat positif. Harus menggunakan kalimat positif. Contohnya, saya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Ya. Saya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Janganlah menggunakan kata tidak atau jangan dan sebagainya yang bersifat negatif. Contoh pernyataan afirmasi yang tepat adalah saya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Jangan mengucapkan saya tidak mengkonsumsi makanan berlemak. Kalau kita lihat mungkin maknanya sama ya, tapi dalam konteks pernyataan afirmasi yang saya tidak mengkonsumsi makanan berlemak ini justru jangan disampaikan gitu ya. Saya tidak mengkonsumsi makanan berlemak. Justru yang dipentingkan adalah saya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Kemudian yang ketiga berupa kalimat ya kondisi saat ini. Kalau pelajaran bahasa Inggrisnya menurut Bu Banon kita harus menggunakan present tense bukan future tense. Contohnya jelas di sini, saya akan sukses dalam bisnis ini. Ya. Saya akan sukses dalam bisnis ini malah dikatakan sebagai pernyataan yang keliru. Karena akan mempunyai konotasi bukan saat ini. Saya akan sukses dalam bisnis ini malah pernyataan keliru menurut pernyataan afirmasi. Karena akan mempunyai konotasi bukan saat ini. Jadi yang benar menurut dia adalah saya sukses dalam bisnis ini. Jangan pakai akan. Karena akan bisa akhir tahun gitu. Maksudnya sukses kan kita ingin segera sukses. Ya kayak Pak Nasar itu. Saya sebelum tanggal 24 Oktober sebelum 1 tahun bergabung, saya harus dapat 2 bintang. Ini ternyata kenyataan. Jadi jangan pakai akan. Akan mempunyai konotasi bukan saat ini. Berikutnya adalah pengaruh pikiran terhadap mindset dan attitude. Pengaruh mindset dan attitude. Walaupun untuk sukses diperlukan action berupa kerja keras yang melibatkan fisik, tetapi pikiran memiliki peran yang sangat istimewa. Pikiran ibarat garis start pada perlombaan lari sekaligus sebagai penanda kemana seseorang harus melangkah.
Ada dua hal pokok tentang pikiran yang menuntun seseorang pada kesuksesan, yaitu mindset dan attitude. Jadi mindset ada ya, mindset dan attitude. Pikiran akan melahirkan mindset. Mindset berpengaruh pada kehidupan seseorang. Ini doktrin yang tertanam di dalam otak kita. Sedangkan attitude adalah sikap atau cara pandang seseorang dalam melihat sesuatu. Pikiran Anda akan memunculkan gambaran dan emosi yang akan menjadi pemicu sikap Anda. Jadi masalah mindset, attitude, ya, ini memang sangat ya, terpengaruh dari pikiran. Kalau kita paham masalah mindset, saya kira mindset sudah bukan barang baru bagi kita. Mindset, pola pikir, attitude adalah perilaku. Itu semua akan saling berkaitan. Berikutnya adalah peran positif pikiran, ya. Pikiran positif dan pikiran negatif. Ibu bapak sekalian, berpikir merupakan hal yang tidak akan mampu kita lepas dalam kehidupan kita. Karena semua hal dan tindakan yang kita lakukan setiap hari merupakan buah dari pikiran. Namun, apa yang ada dalam pikiran dari masing-masing individu pastilah berbeda-beda. Oke, berpikiran terbagi menjadi dua, pikiran positif dan pikiran negatif. Lantas, apa perbedaan dari masing-masing pikiran tersebut? Pikiran positif, orang sukses selalu berpikir positif dalam segala hal. Orang sukses mampu melihat makna dan mengambil hikmah yang terkandung pada setiap hal. Jadi situasi kondisi sesaat itu orang-orang sukses mampu melihatnya dan kemudian memberikan evaluasi dengan pendekatan yang positif dalam segala hal. Sedangkan pikiran negatif memandang suatu hal dengan kecurigaan yang luar biasa. Pikiran negatif memandang suatu hal dengan kecurigaan yang luar biasa. Dan ikon yang paling cocok untuk seorang yang selalu berpikiran negatif adalah orang-orang yang gagal. Adalah orang-orang yang selanjutnya akan beranjak pada pentingnya berpikir positif. Pentingnya berpikir positif. Berpikir positif dalam kondisi apapun, bahkan ketika dalam ancaman kematian sekalipun, merupakan hal yang semestinya ada dalam diri manusia. Dengan selalu berpikir positif, jiwa dan raga manusia akan menjadi lebih sehat. Orang yang selalu berpikir positif, adrenalinnya cenderung menjadi semacam antibodi. Tidak mudah kena penyakit. Hasil riset juga menunjukkan bahwa orang yang optimis dan berpikir positif lebih sanggup menghadapi stres dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami depresi. Dan umurnya biasanya lebih panjang. Ya, kalau kita lihat di sini seperti Dr. Hernanto, Pak Suryono, Bu Susi sendiri, ya, itu kan cenderung berumur panjang, ya, karena kelihatannya beliau-beliau ini selalu berpikir positif. Nah, kalau Pak Nasir sih masih anak kemarin sore lah, umurnya masih belum 60, jadi masih sangat muda. Tapi kalau kita lihat tongkrongan Pak Suryono walaupun sudah 80 something, beliau masih wise, masih smart. Ini kan bukan main ini. Itulah satu sosok yang perlu kita contoh. Ini coret-coret lagi gitu ya. Ada yang kurang berkenan dalam paparan saya ini, nggak masalah.
Ya, kita bisa ambil contoh dari teman-teman yang memang istilahnya patut kita acungi jempol ya, dalam membina hubungan dan karir. Jadi orang-orang yang selalu berpikir positif akan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami stres. Pikiran positif juga mampu membangun optimisme. Kemudian berikutnya tentang tingkatkan pikiran dan tingkatkan kehidupan. Tingkatkan pikiran dan tingkatkan kehidupan. Untuk meningkatkan kehidupan Anda, mengapa berpikir itu menjadi sangat penting? Mengapa kita mencoba meningkatkan pikiran kita? Jawabannya sangat sederhana. Hanya melalui pikiranlah Anda bisa mengubah apapun yang berkaitan dengan kehidupan Anda. Bahkan bagian-bagian yang Anda pikir tidak perlu diubah. Manusia selalu berpikir. Bahkan berpikir merupakan hal utama yang harus kita lakukan. Kemudian meningkatkan pikiran Anda akan mengubah kehidupan Anda. Mungkin kita masih ingat ya tentang pikiran. Semuanya akan dimulai dari pikiran. Ada satu adagium yang mengatakan bahwa hati-hati dengan pikiran Anda. Karena pikiran Anda akan dapat berubah menjadi kata-kata Anda. Hati-hati dengan kata-kata Anda, karena kata-kata Anda ini akan bisa berubah menjadi tindakan Anda. Hati-hati dengan tindakan Anda, karena tindakan Anda akan bisa berubah menjadi kebiasaan Anda. Nah, hati-hati dengan kebiasaan Anda, karena kebiasaan Anda akan bisa berubah menjadi karakter Anda. Nah, hati-hati dengan karakter Anda, karena karakter Anda itu merupakan nasib Anda. Jadi rupanya dari pikiran itulah endingnya adalah karakter dan nasib. Sehingga kewajiban kita untuk selalu berpikiran positif ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan dalam hidup, mencari karier, dan menjalankan hidup dan kehidupan kita. Jadi itu kita harus selalu meningkatkan pikiran dan meningkatkan kehidupan. Itu alasannya adalah dari pikiran yang baik, endingnya adalah karakter kita dan nasib kita. Jadi berubah sekalian bahwa melalui pikiran Anda bisa mengambil alih kendali atas masa depan Anda. Anda harus berpikir secara serius, belajar untuk mempelajari tentang pikiran. Jadi jika setiap Anda meningkatkan pikiran Anda, kehidupan Anda pun akan meningkat seiring dengan pikiran yang Anda tingkatkan. Sehingga meningkatkan pikiran, ini sekali lagi merupakan satu keharusan bagi kita semua, ketika kita memang menginginkan hidup yang istilahnya hidup yang prima, ya, karier yang prima juga, dan punya penuh dengan sahabat dan kekeluargaan. Ya. Berikut adalah tentang Anda adalah apa yang Anda pikirkan, Anda adalah apa yang Anda percaya. Ini sebetulnya judul buku ini adalah itu loh sebetulnya. Karena judulnya berbahasa Inggris, saya agak susah menyampaikan itu. Tapi sebenarnya judul buku ini adalah apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda percayai. Tapi versi bahasa Inggris. Hanya ada di sebelah saya ini ada. What you are, what you think, dan you are, what you believe. Ini sebetulnya judul aslinya. Jika Anda terus berpikir tentang sukses dan membangun kepercayaan diri, Anda akan merasa kuat dan kompeten. Kemudian Anda akan melakukan yang terbaik. Dan sebaliknya, jika Anda berpikiran tentang takut, berbuat salah dan minder, Anda akan melakukan hal buruk. Walaupun sebenarnya Anda bisa melakukan itu dengan baik. Oleh karenanya Anda harus percaya
Ya, Anda harus percaya bahwa apa yang Anda pikirkan dan percayai itulah yang akan terjadi. Kalau yang kita tanamkan, kalau yang kita tanamkan ke dalam pikiran kita adalah hal-hal yang negatif, maka dampaknya akan destruktif atau merusak. Kalau yang kita tanamkan ke dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, dampak dalam kehidupan kita akan menjadi positif dan konstruktif. Pikiran positif adalah pikiran yang dapat membangun kepribadian dan karakter. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pikiran yang kita selalu kembangkan, endingnya adalah karakter dan nasib kita. Ibu Bapak yang saya hormati, bagian akhir dari penyampaian saya dengan tema pikiran ini adalah catatan akhir. Ya. Waduh, udah 40 menit saya. Catatan akhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pikiran layaknya sebuah lokomotif. Ini ngawali acara ini saya sampaikan. Tindakan kita gambarkan sebagai gerbong. Kemana arah lajunya gerbong ditentukan oleh lokomotif. Begitupun apa yang kita berbuat, baik atau buruknya semua tergantung pikiran kita. Pikiran merupakan aset yang dimiliki manusia. Pikiran faktor penentu keberhasilan dan kegagalan seseorang. Pikiran Anda sangat berpengaruh pada cara Anda bersikap atau memandang sesuatu. Pikiran Anda akan memunculkan gambaran dan emosi yang akan menjadi pemicu sikap Anda. Oleh karenanya, tingkatkan pikiran Anda untuk selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif, jiwa dan raga kita semua akan menjadi lebih sehat. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda adalah apa yang Anda percayai. Apa yang Anda pikirkan dan percayai, itulah yang akan terjadi. Ibu Bapak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Matur suwun. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Imam yang sangat-sangat bermanfaat, terutama yang judul pada hari ini adalah meliputi kita semua tentang pikiran Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kita saat ini, sudah ada 56, tentunya saya akan ulas sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Pak Imam tentang pikiran. Tapi sebelumnya adalah Bapak Ibu yang baru bergabung di sini, Pak Imam Wahyudi ini adalah Marsikal Muda dari Purnawiran TNI Angkatan Udara Bapak Ibu. Jadi beliau ini adalah dosen Lemhanas. Jadi kita sekarang sedang mengikuti kuliah Lemhanas dan tidak semua orang bisa masuk Lemhanas. Nah, kita sekarang dengan gratis, dengan hanya duduk mendengarkan, kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan beliau sangat pakar tentang ini, beliau senior saya. Oleh sebab itu, kami selalu mengundang Bapak Ibu, karena Pak Imam sejak awal-awal selalu tampil pada hari Selasa ini, jam 10 sampai jam 12 sesennya ini. Jadi oleh sebab itu, sangat rugilah Bapak Ibu, terutama saya pribadi, kalau saya tidak hadir. Insya Allah selama ini saya selalu hadir. Dan sangat amat banyak memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua.